kita mampir ke tempat Yoshi, Garage Company. Gue memisahkan diri, ceki-ceki, pantau-pantau. Pantau dulu, pantau. Begitu masuk museumnya, ini udah alam lain sih. Ada Citroen, nggak ada bannya, depan belakang, terus kayak terbang gitu. Indonesia banget nih kita. Api diliatin rame-rame. Jadi Mustang Pony biru ini tahun 1968 sebenarnya udah bagus. Cuman yang punya tidak pernah puas akan mobilnya. Dia udah beli mesin sendiri, waktu itu V8 tipe Venom. Terus akhirnya dia beli lagi mesin V8 427 8 stack injection atau 8 throttle body. Jadi mesinnya lebih sangar, lebih agresif. Terus yang dulunya dulunya otomatis, sekarang diganti manual. Gua nyobain dan Dipo nyobain, mobilnya sih sangar banget dan liar banget. Tapi mungkin itu yang diinginkan sama pemiliknya. Karena buat gua mobil itu jadi sangat agresif dan sangat kenceng sih sebenarnya. PR-nya kan kalau ganti mesin tuh nggak cuma ganti mesin. Begitu udah ganti mesin, mobil bisa kencang, transmisi juga enak. Remnya gimana? Akhirnya rem kita upgrade, pakai wheelwood semuanya. Wheelwood, slotted, terus dia kalau nggak salah 6-port kita gantinya. Terus juga 6-port atau 6 piston. Ini rem pakai wheelwood. Gue pilih kaliper yang warna merah dan gue pakein slotted disc yang ada bolong-bolongnya, jadi dia lebih cepat dingin remnya karakternya. Nah si pelek gue pakein American Racing Torque Press ring 17 ban 245 profil 45 supaya kelihatan lebih beefy gitu, lebih ada dagingnya. Nah pakai suspensi Hotkeys itu adalah turun 2 inch, jadi mobil rada nyelup nih kalau kelihatan. Kenapa memang gue bikin gitu? Satu, untuk mengimbangi mesin. Yang kedua, memang customer-nya memang suka mobil rada ceper. Look-nya memang dibikin seperti standar, tapi memang internal yang kita bikin jadi lebih agresif gitu. Jadi kalau bahasanya adalah mobil sleeper. Lihat look-nya biasa, Mustang. Mustang sih sebenarnya nggak biasa looknya, tapi Mustang yang pada umumnya adalah mesin kalem, ini kita bikin Pony 68 agresif. Dan gue berharap banget yang punya puas dan jangan terlalu iseng ngegas. Gitu. Karena gue sendiri ada satu titik ketakutannya adalah rem cukup, mesin cukup, cooling system cukup. Gue yakin banget pengemudinya juga skillnya cukup. Tapi harus diingat lagi, yang namanya mobil begini tidak ada yang namanya mobil yang smart lah. Ini semua full manual. Jadi ini mobil belum smart gitu loh. Bukan mobil yang lo rem, dia bisa bantu lo dan segala macam. Ini benar-benar mobil raw power, manual. Dan benar-benar manual handling.
Lagi-lagi, gatel nih yang punya. Mesin udah beres, ini udah beres, kaki. Sekarang masuk ke interior. Interior yang asalnya sudah jadi, diganti total semua, speedometer juga ganti. Jok juga gue ganti, jadi pakai yang racing bucketnya klasik gitu. Jadi memang kalau aslinya dia nggak ada headrestnya jok ini. Nah ini gue pakai, gue cariin, gue pesen yang ada headrestnya. Terus konsol tengah itu yang asalnya dulu matic gue jadiin manual. Jadi konsol tengahnya pun berubah, shifternya manual. Dan si customer minta untuk semua di retrim interior. Cuman memang gue nggak diperbolehkan untuk ngecat waktu itu. Hanya bilang udahlah interior aja perbaikin, tetap setir kiri, tapi gue minta di renew, diperbarui, diperseger semua. Oke, akhirnya kita kerjakan semuanya. Speedometer kita ganti. Interior saya percayakan waktu itu sama Edi Vertu. Customer sih sekarang juga minta sebelum kita serah terima kita poles dulu, selesaikan, baru kita kirim. Mas Anas, ini Ya Mas. biasa kembali lagi nih, rawat jalan. Oke. Ini sekarang yang punya minta tolong mesinnya didetailin lagi, karena ini banyak bekas air, bercak air, jadi pengennya dibersihin, dipoles lagi bagian mesin. Terus nanti yang hitam ini minta tolong di repair lagi, kan banyak yang bocel-bocel nih. Itu, soalnya kan ini memang bukan kerjaan kita kan dari awal, kita cuma minta di upgrade mesin dan kaki-kaki. Nah body sih gue serahin nama lo sih Mas, karena kan kurang mengkilat menurut gue, kurang seger lah gitu. Oke, Gimana kira-kira mau langkahnya apa Mas yang lo mau bikin? Buat mesin paling gue minta waktu 2-3 hari ya Mas ya. Oke. Untuk ngedetailin semuanya. Terus kalau untuk body kan waktu itu udah pernah kita kerjain ya. Iya. Cuman memang karena ini bukan dari kerjaannya lu, jadi gue cuman lebih memaksimalkan si catnya, matengin di polesannya aja. Oh ya gitu. udah. Yang penting apa bikin lebih seger aja. Iya. Jadi mesin polesin, body dibersihin sedikit. Nah kayak gini-gini Mas yang kena oksidasi diberesin sekalian sama peleknya. Iya. Pokoknya yang punya dapat mobilnya bersih. Nanti kalau memang dia ujungnya mau ngecat lagi ke kita, ya nggak apa-apa. Saya Anas, saya dari Sign and Care. Usaha saya ini spesialis untuk car care ya, pembersihan dari mulai dalam mobil sampai luar mobil. Nah dalam hal ini saya bekerja sama dengan Mas Iman dari Gearhead Monkey Garage untuk nanganin mobil Mustang Pony tahun 1968. Kalau buat gua, mobil ini sudah keren banget di bagian mesin, interior, kaki-kaki, dan suspensi udah oke banget. Cuma buat gua PR, gua di pribadi kalau gua punya mobil ini mobil harus gua cat. Hari ini gue ada di Jogja untuk menghadiri undangan di acara Indonesian Custom Show 2022. Event custom, salah satu event custom yang baru dimulai, yang mestinya udah dari 2 tahun lalu, tapi karena kepotong sama pandemi, akhirnya baru terlaksana hari ini. Gue di sini hari ini akan ngasih trofi untuk motor pilihan gue dari banyak yang ikut kontes hari ini. Terus juga nanti sore gue akan ada talk show, jadi gue ada sebagai speaker untuk ngobrol-ngobrol tentang salah satunya kenapa gue pilih motor yang gue pilih ini.
sekarang kita cari aja nih motor yang paling gue suka di event ini. Untuk event yang kali ini nih yang bikin beda, nggak terlalu nggak terlalu harus custom culture yang lebih ke biasanya tuh Amerika, hot rod dan lain-lain gitu. Gue lihat lebih beragam sih. Hari ini gue udah bolak-balik berkali-kali sih sebenarnya. Udah sempet ganti baju, udah sempet mandi dan istirahat, makan siang dan lain-lain gitu. Ya, lihat. Kulineran. Kuliner. Walaupun banyak yang inceran gue yang gue mau lihat detail-detailnya, cuman kalau emang hari ini belum sempet, masih ada besok hari kedua gitu. Yang belum datang hari pertama sih rugi sih, karena belum tentu sempet cuman 1 hari sih untuk lihat-lihat acaranya di sini atau nyobain semua kulinernya. Motor yang gue pilih tadi pagi itu kan motor jenisnya chopper emang. Ya gue sebenarnya nggak harus milih motor chopper sih. Cuman yang itu emang dari tongkrongannya aja dari jauh tuh stance-nya gue udah suka gitu. Mesin kalau dilihat dari jauh tuh gue nggak tahu tuh sebenarnya mesin apa. Tapi emang motor itu ditaruhnya di deretan motor-motor Eropa. Karena di sini kan dikelompokin Amerika, Asia, Jepang, Asia sama Eropa. Nah yang Eropa ini karburatornya juga pakai corong velocity stack juga dari jauh, 2 biji, mesin apa ya gitu. Dan gue nggak nyangka kalau itu ternyata mesin Vespa. Karena gue lihat blower Vespanya itu, wah gila ya, lucu juga ya. Ternyata walaupun tongkrongannya keren, mesinnya Vespa. Cuman kenapa karburatornya 2? Oh taunya itu mesin Vespanya itu digandeng 2, jadi twin Vespa. Ngelihat dari style motornya, dari kekreativitasannya, kayaknya ini nggak main-main sih dia ngerubah mesinnya juga gitu. Tapi di luar mesinnya itu juga banyak sih bagian-bagian yang gue ngelihatnya tuh sampai senyum-senyum. Ya kalau disuruh nyoba, mau gue cobain motornya gitu. Lucu juga sih kayak apa feel-nya. Chopper pakai mesin Vespa tapi twin ya gitu. Yaitu Mas Randy, karena memang dilihat dari tingkat kesulitannya merakit dan juga memodifikasi, betul ya Mas ya, mengcustom gitu ya. Oke, terima kasih. Angka kedua. Congratulations. Akhir acaranya kan ngambil lucky draw. Motor dan juga sepeda motor. Yang sama tiket gue cuma 1 angka doang, jadi ya belum rezeki ya gue buat dapat mobil Holden. Jadi selesai udah acaranya Indonesian Custom Show 2022. Buat gue acaranya sih ya untuk acara perdana, walaupun hujan selama 2 hari. Tapi acaranya gokil banget, rame. Buat eksibisinya juga mewah banget, panggungnya juga, venue-nya juga gede banget. Mudah-mudahan tahun depan lebih rame lagi acaranya. Sukses terus Indonesian Custom Show.
Lambe nih. Pelek baru pelek. Dah. Ini juga belakang kece nih. Selamat pagi. Hari ini gue lagi ada di Spark di acara Indonesia Mini Day yang ketiga. Di Garage Live sebelumnya kita sempet tuh ke acara Indonesia Mini Day 1. Nah kali ini di Indonesia Mini Day ketiga banyak banget refreshment, gila mobilnya cakep-cakep banget, asli. Gua hari ini kesini dalam rangka yang pertama adalah ngetes pelek baru, asik. Terus sama bakalan jadi narasumber buat ngobrolin soal perminian, soal sejarah mini dan lain sebagainya. Well, sekarang gua mau cuci mata dulu kali ya, gila cakep-cakep banget mininya, gawat. Oke, akhirnya kita ketemu sama ketua penyelenggara dan ketua panitia yang susah banget hari ini nyarinya karena sibuk banget. Om Arnold. Siap. Congrats ya, acaranya nih seru banget nih. Jadi Om Arnold ini sekarang tahun ini ya Om yang menjabat sebagai ketua Jakarta Morris Club yang juga adalah kebetulan penyelenggara acara Indonesia Mini Day ini. Betul ya Om ya? Betul. Om, ceritain dong Om, di acara Indonesia Mini Day ketiga ini, acaranya ngapain aja Om? Acaranya memang seperti biasa, seperti yang pertama yang kedua. Okay. Ini kumpul-kumpul lebarannya yang punya wheel mini lah. Nah, kalau bedanya selain tempat kan yang terakhir tuh Indonesia Mini Day 2 tuh kan di Bandung. Betul. Selain tempat nih, bedanya dari yang acara sebelumnya di acara kali ini apa Om? Di yang kali ini menurut saya cukup spesial, terutama dari mobil-mobil yang hadir. Jadi yang pertama historinya lengkap, MK1 sampai ke MK7 di display lengkap. Yang spesial juga lengkap. Ada anniversary 35, 30, 35, 40, 50 ada semua. Udah gitu ada kedatangan yang dua cukup super spesial, Cabriolet sama Mini Era Turbo. Gila, itu Indonesia serem ya? Iya. Bener, asli itu statement itu yang tadi begitu nyampe sini tuh, buset, ada lo ternyata gitu. Itu yang kalau biasa-biasa nggak pernah keluar ya. keluar. Gila ternyata banyak ya disimpan gini. Kabar-kabaran ya. Pasti dong, pasti. Thank you Om Juju. Thank you juga Om diajakin mampir. Siap. Sukses terus. Thank you. Sukses terus buat Jakarta Morris Club dan eventnya. Amin. Gila, ketemu jauh nih. Jauh. Datang Skondi Solo. Ngomong Jawa Pak. Aku orang Solo. Orang Solo. Tadi yang tadi ngomong Jawa tolong dipakai teks ya. Kita ngomong. Ini gimana nih? Penggemar dan kolektor mini nih. Bener ini ya bisa dikatakan gitu sih. Karena demen ya. Dan sampai sini acara Mini Day 3 ini buat gue kayak yang oh ini toh gitu. Oke. Ternyata masih banyak banget seri yang emang gue nggak paham gitu. Nah, akhirnya di sini oh kayak gini nih. Jadi makin nyebur dong nih. Makin nyebur. Awal lagi gue ngeliat ada beberapa yang udah dibikin pickup kan. Masnya asli pickup juga. Wah ini bikin kayak wah ini ada ya seri ini gitu loh Mas. Itu sih karena gue baru pertama. Buat ngangkut-ngangkut kerjaan lo sih Yes, cakep nih. bener. Baru pertama Mas yang pasti gue. Ini baru pertama ke Iya, Mini Day. Ini yang ketiga kan, gue baru pertama. Nah menurut lo tentang eventnya gimana? Eventnya bukan cukup ya, fantastis ya karena
ini nggak bisa loh ngumpulin sebanyak ini juga gitu loh. Ya nggak sih? Oke, Mas Rian, Siap Mas, banget thank buat you. ngobrolnya. Yes. Good luck buat project mini van-nya. Semoga Polin jangan tanggung-tanggung. Jadi gua ngajak teman gua ini, dia baru pertama kali nih ke acara Mini Day. Udah dandanin Pol gini, pakainya sesekali doang. Udah, Cak, ikut aja yuk ke acara Mini Day biar makin keracunan. Oke, Cak. Gimana, Cak? Pengalaman pertama di acara Mini Day gimana, Cak? Ternyata aneh-aneh banget isinya. Nggak ada yang biasa ketemu-temu di Jakarta, tiba-tiba ada di sini. Nah, sekarang kita ngobrolin mobilnya nih. Ini serius banget nih bangunan. Diapain aja nih, Cak? Ini ya yang kelihatan luar sih pelek pasti. Peleknya pelek balap sama bannya juga satu set deh buat balap deh. Dia ada yang ngebut. Dia dari tadi nggak mau sebutin mereknya karena nggak mau dicontek. Karena nggak ada. Terus mesin diapain? Mesin standar, kalau kata anak ini standar porting polis. Standar tadi bisa mentok. Mentok, kalau 70 habis karena giginya udah cuma 4. Kalau ada gigi 5 mungkin 200. Kita nggak tahu ya kan. Udah apa ya, jok, udah bawaan mininya sih, datangnya emang begini dulu. Aduh. Cakep. Saya thank you ya. Thank you, Jo. Thank you, Jo. Oke, ini satu orang yang senasib sama gue karena mininya bener-bener dipakai harian juga. Suka dukanya apa, Mas? Suka dukanya itu akhirnya jadi suka semua. Karena duka itu kemudian memberi makna. Kalau kita punya kesukaan pasti ada karena duka kan. Nah itu sesuatu yang gue nggak anggap duka itu menyedihkan, suka itu menggembirakan. Nggak, pasti kalau gue pas lagi senang banget pasti suatu saat gue akan sedih. Iya. Gitu sebaliknya. Nah, ngomong-ngomong lu udah berapa mobil, Mas? Karena orang ini sering banget gonta-ganti mini. bangun lah, seneng bangun. Iya, seneng banget bangun mini. Jadi itu tuh lu udah sampai saat ini lu udah berapa kali, Mas? Bangun mobil. 6 mobil ya? 6 dan ini mungkin yang ke-7. Ini ke-7. Mas Inu, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya, Mas ya. Sip. Sukses terus Thank you, buat Wah, perminiannya dan ditunggu launching yang ke-7. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Ini gua mau membuktikan fakta bahwa mini itu nggak hanya disukai pria, tapi juga disukai wanita. Bahkan Mamorin ini udah pakai mini ini dari lama banget dan beneran dipakai gitu, nggak cuma buat punya bener ya? Ya. Ceritain dong, Mbak, ini mini tahun berapa dan udah dimiliki dari tahun berapa? Oke, ini mininya tahun 1979. Saya udah punya dari 2015, berarti udah 7 tahun. 7 tahun. Ini Gitu. sempet direstorasi atau emang dapetnya begini? Udah direstorasi yang pasti. Tuh, serius ya berarti? Ya. Rewel nggak sih, Mbak? Nih biar pada ini aja, biar pada denger aja gitu. Kalau rewel sih enggak ya, tergantung Enggak ya? perawatan, enggak kok. Iya. Stigma bahwa mobil tua atau terutama mini itu mobilnya rewelan, enggak kok. Tergantung ngerawat, semua mobil tuh tergantung kita ngerawatnya. Dan nggak tahu nih, teori gue sih makin sering dipakai makin sehat. Betul. Setuju ya? Setuju. Oh, Marin, thank you banget ya buat Thank you ngobrol-ngobrolnya. Om Jojo. Oh kan? Buruan deh main mini, lovely. 2017, 2019, lalu kali ini 2022. Pas
mau pulang malah dapat penghargaan. Thank you banget. Terima kasih banyak buat apresiasinya Indonesia Mini Day ketiga ini. Alhamdulillah. Sekarang balik dulu ya. Dadah. Boleh tepuk tangan untuk longest ownership. Nah, project ini agak beda nih sebenarnya. Pertama, asalnya kita cuman diminta Mas Anas ya, Mas Anas dari Shine & Care ini, gue dipanggil karena ini projectnya dia sebenarnya. Mas, tolong dong, ini customer gue minta tolong VW-nya dikerjain, diperbaiki. Loh kenapa Mas? Saya bilang gitu, ini kan udah bagus, baru selesai juga bangun, saya bilang kayaknya. Ternyata begitu diukur semua, ada beberapa titik yang miss, yang harus kita perbaiki. Mau kita coba perbaiki, kita bawa sini. Tapi begitu kita ukur di sini, gap pintu apa segala macam, pemilik bilang, udah deh, ulang lagi aja. Gitu. Tapi challenge-nya accepted gitu loh. Gue cobain aja, gue beraniin deh. Ya keluar dari comfort zone gitu. Kita abis pandemi gini kan, cobain aja semua gitu. Daripada dikasih cobaan, kita cobain kan gitu. Memang buat saya bukan suatu hal yang biasa ngerjain VW Karman Gia. Jadi buat saya itu mengerjakan VW itu sesuatu yang sulit. Ini kan kita ngerjain VW ini kan pertama kali. Ya, terus VW Cabrio Karman Gia pertama kali buat saya. Karena memang kami kan biasa mengerjakan muscle car atau American muscle. Jadi kalau ketemu VW itu buat saya pelajaran lagi, challenge baru. Ya namanya bengkel gitu kan, bukan spesialis yang ngerjain VW. Dan buat saya challenge-nya adalah hasilnya harus bagus dan sempurna. Jadi sebelum cat tuh biasa kita inspeksi, ada yang detail-detail kurang rapi. Nanti kita rapiin dulu sebelum naik cat. Ya kita lakukan deh, begitu udah kita kerok semua, kita tanya sama pemiliknya, masih mau warna yang sama atau mau ganti warna? Akhirnya pemilik meminta untuk ganti warna. Cat kita biasa menggunakan Space Hacker, warna grey. Grey spesifiknya gue nggak bisa kasih tahu karena pemiliknya bilang nggak boleh dikasih tahu. Tapi biasa gue dengan kebiasaan kita adalah furnish-nya kita pasti 2 kali. Yang pertama untuk pengamanan, yang kedua untuk hasil piano finish atau mirror finish. Nah, memang ada sesuatu yang beda. Di tahun ini, gue menggunakan spray gun baru. Itu adalah tipe dari Wacom, tipe Carbonio 360. Ini spray gun kita pakai dari Wacom, Carbonio 360. Regulatornya dia digital, dan menurut gue ini spray gun yang cukup bagus karena bisa rata dan hemat catnya. Kenapa gue coba pakai itu? Berkali-kali kita coba. Ini satu spray gun enteng banget, yang kedua efisien banget terhadap penggunaan catnya, terhadap penggunaan furnish-nya, dan menurut gua hasilnya perfect gitu loh. Dan hasilnya kita lihat ya nanti. Ini sih menurut gua perfect. Kelanjutan proyek hari ini akan kita lanjutin Zero yang kemarin sebenarnya udah dirakit. Kita bareng-bareng udah lihat bentuknya kira-kira gimana. Desainnya Zero Engineering ini yaitu nama
Desainernya namanya tuh Shinya Kimura, yang kita pernah ketemu juga. Netherlands, they make handheld cylinder head, but one installer, so it's like the Edelbrock cylinder head Evo. Really? Iya. Gue udah kontak sama ownernya untuk lihat kondisi motornya dan ada benda parts yang kita udah tunggu-tunggu sebenarnya, tapi karena pandemi dan lain-lain emang belum datang. Dan ternyata yang gue takutkan selama ini benar-benar terjadi. Rangka Zero ini ada tulang tambahan di belakang. Ini emang rancangannya Shinya Kimura-nya ya. Dan untuk masang parts yang penting banget juga nih, karena konsep motornya adalah untuk membuat bisa rideable di Jakarta lah gitu, dipakai di dalam kota yang jalannya mungkin ada lobang. Aslinya motor Zero ini cuma pakai per aja gitu untuk suspensi joknya. Jadi kita akan ganti sama air suspension, pneumatic dibilangnya. Jadi namanya pneumatic seat system. Ini dibikin sama orang di sananya, di Amerikanya. Jadi gue tinggal pasang aja seharusnya gitu. Tapi ternyata tulang ini agak menutupi, jadi kita terpaksa harus potong. Ini bisa dibilang pabrikan, ya custom tapi udah dipabrikin gitu loh. Jadi didesain sama Shinya Kimura, gooseneck, minus, itu tinggal dilas aja, nggak kemana-mana, namanya jig gitu. Jadi di atas meja, jadi kita bisa lihat kerjaannya udah pabrikan gitu loh, udah di mix semuanya, dan dipasang-pasang. Ketika dilas itu semuanya nempel. Cara ngakalinnya, kalau gue pakai aslinya aja, cuman kita tambahin busing-busing yang kuat, terus dikencengin supaya bagian axle plate-nya itu nggak begini gitu. Sebenarnya kalau yang tulang ini nggak terlalu sih, yang major ini. Bandel nih. Nggak putus-putus. Bandel nih. Nggak putus-putus. Nah, yang akan dipasang tuh nanti di sini air suspensionnya, gitu. Seharusnya nyaman sih. Gue udah pernah sih naikin yang pakai pneumatic ini, pengaruh banget. Apalagi aslinya nggak ada suspensi sama sekali nih. Ini biasanya kan mesti gerak, ada per, shock breaker, oli gitu. Ini air suspensionnya yang akan gini. Cuman plat yang dikasih juga ternyata kuat, tebal, cukup banget untuk mengganti si ini. Jadi ini yang kita ganti supaya ini bisa masuk ke dalam. Jadi karena motornya ini emang konsepnya vintage look, tapi kita pasangin modern teknologi.
Ya, mompanya vintage aja deh. Kalau lagi tinggi begini kan, jadi culun motornya, joknya tinggi. Jadi kalau lagi parkir atau lagi buat dilihat-liatin supaya nggak ganggu pemandangannya, bisa kita turunin. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi joknya tuh ambles, cuman pas kita perlu buat jalan jauh atau jalan rusak, bisa kita pompa gitu. Dan pompanya lucunya pakai pompa manual. Jadi bener-bener kayak motor zaman dulu juga gitu, tapi kita pakai teknologi sekarang. Jadi emang kalau parts custom yang biasanya kita dapat ya nggak semuanya bolt on langsung bisa dipasang di semua motor. Contohnya kali ini motornya Zero Engineering yang emang nggak didesain untuk pakai pneumatic seat system. Hari ini kita akan lanjutin motor Zero Land pemasangan terakhir nih air suspension. Air suspension di joknya, dibilangnya namanya ini pneumatic seat system gitu. Jadi konsepnya sederhana, cuma ada air suspension di bawah seatnya, tapi yang bikin bagus tuh emang mountingnya itu yang benar-benar nggak ke kanan ke kiri, yang benar-benar bisa dibikin lurus dan kokoh, karena ini nanti akan berfungsi sebagai suspensi ridernya. Ini akan kelihatan ya seberapa air suspension itu dibanding sekedar per untuk ngeredam kalau kita masuk lobang atau jalannya. Ini benar-benar ngeredam sih, kalau gue sih ngerasain ngeredam. Kalau emang kurang pun tinggal tambah kekerasannya di sini gitu. Cuman kalau kurangin tombolnya nanti di sini. Nah, ini posisi abis nih joknya. Jadi kalau mau sangar joknya turunin aja, jadi kayaknya motornya keras di bawahnya gitu. Terus yang gue rubah juga, tadinya posisi kakinya itu forward control, kakinya ke depan, mountingnya jadi mid control. Ini juga disesuaikan sama ukuran badan, panjang tangan dan kakinya klien yang punya motornya. Cukup makan waktu untuk bikin-bikin yang gini-gini nih, karena kepengennya tadinya kakinya di sini, posisinya juga pasti pegel ya bawahnya kalau duduknya naik. Jadi emang dipindahin mid control, ditambah juga stang dari klien kepengennya juga mustache bar gini. Jadi mid control emang pilihan satu-satunya, tapi semua sistem linkage-nya jadi berubah semua. Jadi kita bikinin ini semua, bikin semuanya. Terus juga kita bikinin guard supaya celananya nggak masuk ke dalam belt drive yang nanti akan muter nih. Ya sebenarnya emang stangnya kelihatan agak nunduk, tapi kalau disesuaikan posisi kakinya juga nggak ke depan atau gimana, gue sih ngerasain nyaman aja ya gitu. Tinggal gue mau ceritain tentang sistem remnya motor ini. Motor ini kepengennya emang bentuknya tuh kayak pakai rem zaman dulu gitu, nggak mau kelihatan modern bentuknya. Jadi emang sengaja pilihan disc brake-nya yang bermotifnya kayak gitu. Rem belakang juga nih, rem belakang jadi satu, penggerak gear sama kaliper dan remnya itu ini dibilangnya sprotor. Kelebihannya apa? Jadi sebelah kanan nanti akan kelihatan jari-jari
polos, tanpa ketutup rem dan lain-lain. Jadi ya kesannya lebih klasik juga gitu. Nah, untuk ngakalin di bagian stang, kita putuskan akan pakai cuman kabel aja. Mengoperasikan rem, kopling, dan lain-lain. Gitu. Tapi untuk dapat kesan tradisional, klasik gitu ya. Master rem yang terkecil tuh segini ukurannya. Ini yang terkecil yang bisa gue dapetin lah gitu. Yang bentuknya juga masih nyambung sama mesin shovel head. Dan rencananya kita akan pasang di sini, di bawah sini. Gini deh rencananya nanti. Jadi nanti akan ada kabel yang narik masternya. Nanti dari master ini akan pompa hidrolik untuk ngerem tekanan ke kaliper depan. Jadi kita dapat bentuknya tradisional, tapi performance-nya modern. Kenapa gue suka banget barang-barang seperti ini atau mindahin posisi apa dan lain-lain? Buat gue itu sih yang bedain istimewanya motor apa enggak gitu loh. Setiap motor punya kebutuhan masing-masing, terus di-upgrade-nya juga masing-masing sesuai selera gitu. Untuk ini kasusnya ya, kita mau bikin motor ini tuh tetap kayak motor tradisional, gitu. Walaupun dengan teknologi modern. Yang namanya flame itu grafis apalagi di tangki ya. Yang bikin motornya juga kayak walaupun lagi di parkirnya udah kenceng nih motornya gitu. Hari ini akhirnya sebuah acara akbar akhirnya terlaksana. Ya, hari ini gue lagi ada di Bali di acara Vespa World Days dan Indonesia yang dapat kesempatan perdana itu, berharga itulah. Ini gara-gara Juju dulu ngeliatin Mini di rumah, bini gue jadi pengen. Semua kalau bahasanya adalah expedite build atau dibikin dengan waktu yang sangat singkat.